BTTH Kaisar Api, episode 290. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ketika dia menyadari Lei He tiba-tiba muncul, dan kekuatan jiwanya menyebar, mereka berdua langsung berhenti, dan Yun Qi Jiao menggeram. Namun, Yun Qi sendiri tidak menyangka bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan lebih lemah darinya, dan kendalinya atas kekuatan jiwanya tidak sebaik dirinya, tetapi analisisnya tentang pola pertempuran dan pemahamannya tentang peluang bertarung terlalu arogan daripada dirinya sendiri. Kalau tidak, Xiao Yan pasti sudah kalah sejak lama jika dia hanya menggunakan berbagai cara. Terima kasih banyak, senior. Melihat Lei He datang menyelamatkan, Xiao Yan merasa sedikit lebih tenang. Karena Xiao Yan tahu jika ia terus bertarung seperti ini, ia takut ia akan perlahan-lahan melemah dan kalah telak dari Yun Qi. Lagi pula, penggunaan kekuatan jiwa Yun Qi bisa dikatakan sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tidak apa-apa, baiklah, kalian berdua pergilah beristirahat. Lei He, yang datang ke arena, memancarkan sedikit kekuatan jiwa yang lembut untuk menyehatkan keduanya, lalu berbicara. Xiao Yan dan Yun Qi saling berpandangan, lalu masing-masing meninggalkan arena dan kembali ke tempat istirahat. 1-5 teratas telah ditentukan. Selanjutnya, kalian akan bersaing untuk memperebutkan 5-10 teratas. Saat berikutnya, Lei He Zaidu berkata. Mendengar kata-kata itu, orang-orang yang hadir pun menjadi panas. Kekuatan jiwa orang-orang ini belum mencapai negeri dongeng, dan tentu saja mereka tidak akan seperti monster seperti Yun Qi. Pada tahap kedua kompetisi, memakan waktu 10 hari dari awal hingga akhir, dan 5-10 teratas juga diproduksi satu demi satu. Tahap kedua kompetisi ini telah berakhir dengan sempurna. Selamat kepada 11 dari kalian karena berhasil mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua. Dalam 10 hari, 10 besar berhasil berkompetisi. Kecuali Xiao Yan dan Yun Qi, yang meraih juara pertama, semua peserta lainnya mendapatkan peringkat yang baik. Kompetisi sudah berakhir, 3 teratas akan bertahan, dan yang lainnya bisa kembali. Tak lama lagi tahap ketiga kompetisi akan dibuka sepenuhnya. Tahap ketiga ini konon merupakan hadiah untukmu, dan bisa juga dikatakan sebagai sebuah pengalaman. Lei He berpura-pura misterius. Astaga, meskipun Du Qifei mengaku sebagai putri master lembah, dia tidak tahu apa permainannya, jadi dia hanya bisa menggerutu di sudut mulutnya. Hei, pemilik lembah punya perintah, jadi Du Qifei juga akan pergi bersama. Begitu suara itu jatuh, gelombang jiwa tirani muncul dari Lei He, lalu ia langsung membungkus 5 orang termasuk dirinya, dan menghilang dalam sekejap. Di arena juga ada personel khusus yang bertugas, jadi tidak terjadi apa-apa. Saya telah bertemu dengan penatua Lei He. Lei He membawa rombongan langsung ke tempat yang cukup tersembunyi di alam guntur, dan kemudian beberapa penjaga yang kuat tampak menunggu di sana dengan hormat. Keduanya adalah yang kedua dan ketiga. Kamu bisa mengalahkan mereka untuk menerima hadiah. Kalian bertiga, ikut aku. Ia langsung menyerahkan Hua Fei dan kedua orang itu kepada para penjaga, lalu Lei He membawa Yun Qi, Xiao Yan, dan Du Qifei ke bagian hutan yang lebih dalam. Di mana tempat ini? Xiao Yan bertanya perlahan karena intuisinya, karena hutan ini dipenuhi dengan rasa bahaya yang kuat, yang membuat Xiao Yan harus waspada. Jangan khawatir, ini adalah lokasi lembah guntur penempaan pedang kita di alam guntur. Hadiah untuk kalian berdua yang pertama awalnya sudah disiapkan, tetapi kalian tidak berdaya, jadi kalian harus mendapatkan hadiahnya lagi. Ada di depan. Lei He tersenyum, gulu-gulu. Tepat saat beberapa orang berbicara, sebuah gua tersembunyi di depan hutan perlahan muncul. Apakah ada pesona? Melihat Lei He tak bergerak di luar gua, Xiao Yan bertanya-tanya. Tentu saja, ini tempat kami menyimpan beberapa harta karun di lembah guntur. Penghalang pertahanan ini tentu saja sangat tirani, kata Du Qifei sambil tersenyum. Kalian tunggu di sini sebentar. Baru saja Lei He selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan mengalir ke dalamnya. Saat Lei He menghilang, Xiao Yan, seorang pria, dan 2 wanita langsung menunggu di luar gua. Suasananya sangat sunyi dan agak memalukan. Kekuatan jiwamu bagus, dan kau anggota asosiasi alkemis kami. Kalau ada pertanyaan tentang kekuatan jiwamu, silakan tanya aku. Setelah menimbang-nimbang, Yun Qi yang pertama memecah keheningan dan berkata. Oh, mendengar kata-kata Yun Qi, wajah Du Qifei menunjukkan ekspresi terkejut.
Duo Qifei tahu bahwa Yunqi ini sangat sombong di hari kerja sehingga dia tidak memperhatikan orang-orang biasa di surga, dan akan sulit baginya untuk melihatnya, dan dia tidak akan pernah berharap melakukan ini pada Xiao Yan. Nona Yunqi sangat sopan. Xiao Yan tersenyum sopan, tetapi ia juga sedikit terkejut. Setidaknya setelah pertempuran tadi, hubungan yang awalnya bermusuhan antara keduanya tampaknya telah mereda. Namun, yang tidak diketahui Xiao Yan adalah serangan jiwa Xiao Yan barusan membuat Yunqi merasa sangat terkejut, karena Yunqi selalu merasa bahwa kemampuan jiwa penyerang itu terlalu hambar dan tidak berguna. Selama pertahanannya cukup kuat, kemampuan jiwa penyerang sekuat apapun tidak akan berguna, tetapi serangan Xiao Yan barusan hampir mempermalukan Yunqi, sehingga sikap Yunqi terhadap Xiao Yan pun diam-diam berubah. Puff! Setelah beberapa saat, sosok Lei He menggeliat, dan tirai cahaya tertutup. Ini hadiah untuk kalian berdua, pilih salah satu. Lei He baru saja muncul, dan langsung memiliki dua gulungan emas keterampilan bertarung di tangannya, terbungkus oleh kekuatan jiwa yang sangat kuat. Kamu duluan, kata Yunqi tanpa memimpin. Hehe, nak, pilih yang di kanan, bagus sekali. Tepat ketika Xiao Yan agak ragu, suara Soul Eater perlahan terdengar. Aku pilih ini. Mendengar ini, Xiao Yan berkata tanpa ragu, menunjuk gulungan di sebelah kanan. Tidak, simpan saja. Tunggu sampai kamu kembali dan membukanya lagi, kata Lei He sambil menyerahkan kedua gulungan itu ke tangan Xiao Yan dan Yunqi. Terima kasih senior, karena jika tidak terjadi apa-apa, junior akan pensiun dulu, kata Xiao Yan pelan. Kalian berdua, kembalilah. Istirahatlah yang cukup, tahap ketiga selanjutnya akan menjadi tempat latihan yang bagus, Lei He tersenyum. Tabrakan, keduanya mengangguk kecil, lalu berjalan menuju kediaman mereka. Batuk-batuk, Feier, mau kemana lagi? Detik berikutnya, suara Lei He tiba-tiba terdengar tegas. Aku tidak ingin kembali. Du Qifei mengerutkan kening, dan berkata dengan sedikit perlawanan, karena status istimewanya, setiap kali dia melarikan diri, dia akan ditangkap oleh lembah petir penempa pedang yang kuat. Siapa bilang aku datang untuk menangkapmu kembali? Pemilik lembah berkata, izinkan aku memberi pelatihan khusus yang baik. Pada tahap ketiga, jika kita kehilangan nama baik Tuan Muda Lembah Guntur penempa pedang kita, akan ada hukuman. Lei He tersenyum perlahan. Sungguh hebat. Du Qifei mengangguk senang mendengarnya. Kompetisi jiwa kali ini benar-benar nyaris gagal. Xiao Yan dengan lembut kembali ke kediamannya, langsung berbaring di tempat tidur, menggelengkan kepala, dan berkata, jika bukan karena tembakan Lei He di saat-saat terakhir, saya khawatir Xiao Yan mungkin akan kalah dari Yunqi, dan sang juara kompetisi jiwa memiliki cukup banyak harta. Xiao Yan tentu saja tidak ingin melewatkannya. Dari awal hingga akhir, Xiao Yan meremehkan kekuatan Yunqi. Hei, anak kecil, jangan sibuk istirahat. Keluarkan gulunganmu. Bagus. Tepat ketika Xiao Yan merasa bahwa kekuatan jiwa istana roh laut jiwanya agak terkuras dan hendak beristirahat, pemakan jiwa buru-buru mengingatkan Xiao Yan. Gulir. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan langsung mengangkat alisnya. Tanpa diduga, ia tahu itu adalah hadiah tahap kedua yang baru saja ia dapatkan. Tuan, benda bagus apa ini? Xiao Yan dengan lembut mengeluarkan gulungan emas, sebuah cahaya jiwa tirani, dan membungkusnya erat-erat, jelas merupakan pertahanan gulungan keterampilan bertarung itu sendiri. Hei, ingat kemampuan jiwa yang kuceritakan padamu. Penguasa pemakan jiwa perlahan melayang keluar dari ring, lalu di samping Xiao Yan, menatap gulungan emas ini, secara intuitif, penguasa pemakan jiwa yakin bahwa ini sungguh luar biasa. Keterampilan jiwa serangan, keterampilan jiwa pertahanan. Xiao Yan mengangguk, jelas penguasa jiwa pemakan masih ingat dengan jelas apa yang dia katakan. Kalau tidak terduga, benda ini mungkin adalah volume keterampilan bertarung interferensi. Sang penguasa Soul Eater tak kuasa menahan tawa. Mengganggu kemampuan bertarung. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil matanya mengecil, dan dia menatap gulungan di tangannya dengan ngeri, lalu terdiam beberapa saat. Di mata orang-orang di Lembah Guntur, gulungan ini hanyalah keterampilan bertarung menyerang biasa, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah tipuan buta dari pembuat gulungan. Sang penguasa pemakan jiwa tertawa, dengan suara penuh kebanggaan. Tuan, ayo kita lakukan. Melihat ini, Xiao Yan langsung berkata, gulungan emas ini mungkin tidak bisa dibuka dengan kekuatan jiwanya saat ini, jadi dia terlalu malas membuang waktu. Lihat aku, kekuatan pemakan jiwa. Sang penguasa pemakan jiwa baru saja selesai tertawa, dan tiba-tiba telapak tangan hitamnya melambai ringan, dan udara hitam penghancur tiba-tiba menyelimuti gulungan emas itu. Boom! Suara riang itu perlahan bergema di dalam rumah, tapi untungnya Xiao Yan telah memasang penghalang jiwa sebelumnya, jadi dunia luar tidak dapat menemukannya.
Wengom. Saat berikutnya, hantu tak berwarna dan transparan muncul di gulungan emas. Hantu tak berwarna itu jarang dan biasa saja, tetapi fluktuasi di tubuhnya yang masuk jauh ke dalam sumsum tulang membuat Xiao Yan bergidik. Bagaimana mungkin? Ini fluktuasi reinkarnasi lagi. Dan dengan munculnya hantu tak berwarna dan transparan ini, wajah Soul Eater pun menjadi aneh. Jerawat. Dengan kemunculan tiba-tiba hantu energi itu, Xiao Yan hanya merasakan kepalanya pusing. Siapapun yang melihat gulungan ini, berkatilah aku di dunia 1000 agung. Hantu yang tak berwarna dan transparan itu mengucapkan dua kata dengan lembut, lalu tampak telah menghabiskan seluruh tenaganya, memancarkan cahaya keemasan lembut dan perlahan menghilang. Tuan, hanya ini. Hantu energi itu menghilang, dan kekuatan jiwa yang melindungi gulungan itu pun lenyap seketika. Pemilik gulungan pembuat juga seorang manusia kuat yang telah bereinkarnasi. Sang master pemakan jiwa perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini reinkarnasi lagi," kata Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata itu. Kekuatan hantu energi ini pasti telah mencapai ranah transendensi, tetapi begitu dahsyatnya sehingga terpaksa jatuh ke dalam reinkarnasi. Apakah ras jahat ekstrateritorial ini benar-benar tirani? Berdasarkan fluktuasi yang baru saja dirilis, orang ini adalah orang kuat yang telah dimuat ke dalam buku reinkarnasi. Jika ada takdir di masa depan, saya khawatir dia akan menemuinya. Baiklah, mari kita lihat benda bagus ini dulu. Sang master pemakan jiwa menggelengkan kepalanya perlahan, lalu melemparkan gulungan itu ke arah Xiao Yan dengan mudah. Ya, Xiao Yan menangkap gulungan itu dan mengangguk. Buka dan lihatlah. Sang master pemakan jiwa tidak peduli dengan hantu energi itu tadi. Lagi pula, meskipun ia menyadari fluktuasi reinkarnasi, tidak diketahui siapa itu. Bang bang bang, Xiao Yan membungkus gulungan itu dengan kekuatan jiwanya, lalu dengan lembut membuka gulungan itu dengan kedua tangannya. Wengom-om, gulungan itu baru saja dibuka oleh Xiao Yan, dan dampak jiwa yang tak tertandingi muncul langsung dari dalam. Untungnya, kekuatan jiwamu tidak lemah. Kalau tidak, beberapa orang dengan kekuatan jiwa yang sedikit lebih lemah mungkin akan hancur langsung di bawah pengaruh jiwa tersebut, jelas penguasa pemakan jiwa. Wengom-om, dengan lenyapnya guncangan jiwa, gulungan itu mengeluarkan daya hisap yang amat dahsyat, menyedot Xiao Yan ke dalamnya. Xiao Yan tentu saja tahu bahwa ini adalah ruang dalam gulungan keterampilan Do, dan ini juga merupakan beberapa pengalaman yang ditinggalkan oleh pembuatnya agar pemenangnya dapat mempelajari keterampilan Do dengan lebih baik. Ruang yang aneh. Begitu memasukinya, ia langsung melihat hamparan putih susu yang tak berujung, seolah tak berbatas. Tidak ada kekuatan, tidak ada makhluk, atau bahkan energi apapun dari surga dan bumi. Ada cahaya di sana. Pergi dan lihatlah. Saat berikutnya, di tengah ruangan, cahaya menyilaukan membanjiri pandangan Xiao Yan, dan tubuh Xiao Yan segera menjauh darinya. Ini seharusnya tempat di mana keterampilan bertarung direkam. Ketika ia tiba di sisi guang-guang, ia langsung merasakan kekuatan jiwanya. Setelah memastikan kebenarannya, Xiao Yan berkata, "Aku ingin tahu apa misteri di balik teknik bertarung ini." Setelah berbicara, kekuatan jiwa yang menyilaukan itu berkumpul menjadi telapak energi raksasa yang menyatu menuju bagian dalam cahaya. Keterampilan jiwa tingkat Sein awal, tipe interferensi. Mata yang menatap, mengikuti gerakan Xiao Yan, beberapa kata cemerlang perlahan berkelebat dalam cahaya. Cek cek cek, ternyata memang mengganggu kemampuan jiwa, bagus sekali. Sang master pemakan jiwa pun ikut tertawa. Hehe, Xiao Yan menyeringai ketika mendengar ini. Jangan terganggu, tetap tenang, dan rasakan dengan saksama. Detik berikutnya, cahaya tiba-tiba berubah drastis, dan di saat yang sama, suara Soul Eater juga terdengar tergesa-gesa. Weng berdengung. Xiao Yan juga orang yang cerdas, dia duduk bersila di kehampaan, kekuatan jiwanya yang mempesona terus menggeliat. Dan dalam cahaya itu, beberapa baris karakter besar pertama kali muncul, lalu berubah menjadi gumpalan energi, mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan. Tandanya jelas bahwa metode kultivasi telah disuntikkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Saat berikutnya, di kehampaan, sesosok tak berwarna dan transparan muncul, lalu duduk diam di kehampaan seperti Xiao Yan. Ini, Xiao Yan tak dapat menahan rasa pusingnya setelah menerima metode mengganggu kemampuan bertarung, tetapi ketika melihat kekosongan di depannya, dia langsung tertawa. Ini latihan keterampilan bertarung, nak, lihat baik-baik. Suara pemakan jiwa terdengar. Wengom-om. Detik berikutnya, sosok hantu yang terkunci erat oleh mata Xiao Yan, kekuatan jiwa yang menyilaukan melonjak liar bagai air pasang, namun akhirnya perlahan di telapak tangannya, setelah operasi khusus, sebuah tubuh seperti mata seukuran pil obat perlahan muncul. Mata tatapan, seru Xiao Yan sekilas,
Tetapi setelah mata itu muncul, Xiaoyan jelas merasa bahwa meskipun dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan secara ekstrim, doki di tubuhnya tidak akan bisa menggunakan kemampuan bertarung apapun untuk sementara waktu. Ini adalah cara terkuat untuk mengganggu keterampilan jiwa. Dengan berakhirnya kompetisi jiwa tahap kedua, alam guntur juga mendapatkan kembali kedamaian yang langka untuk sementara waktu. 1 bulan setelah akhir, Xiaoyan juga merasa damai. Ia mendalami teknik ledakan petir, teknik tubuh, teknik bertarung, dan teknik jiwa yang mengganggu. Karena itu, tidak ada yang mengganggu Xiaoyan. Demi kedamaian semacam ini, Xiaoyan yang juga diam-diam berada di ruang gulungan, perlahan-lahan berkenalan dengan mata tatapan. Keesokan harinya, ketika cahaya pagi berpencar langsung dari langit, terjadilah kehebohan di pegunungan tempat tinggal para kontestan Thunderworld. Karena hari ini merupakan hari dimulainya tahap ketiga secara menyeluruh, maka para kontestan ini sangat menantikan tahap ketiga kompetisi ini. Dong, dong, dong. Xiaoyan. Setelah beberapa saat, beberapa sosok berdiri berdampingan di luar kamar Xiaoyan. Ayo pergi. Xiaoyan bangkit dari tempat tidur, segera membuka pintu, dan berkata sesuatu kepada keempat putrinya. Xiaoyan tentu tahu hari apa hari ini. Keempat putrinya adalah saudara perempuan keluarga Yu, Du Qifei dan Liu Qing. Napasmu sepertinya. Baru pertama kali melihat Xiaoyan, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Hal ini membuat Liu Qing merasa Xiaoyan aneh, karena kali ini Xiaoyan memberinya sedikit rasa. Sebuah tekanan langka yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ayo pergi, pergilah ke alun-alun dulu, ujian tahap ketiga akan segera dimulai. Du Qifei tersenyum tipis, dan segera semua orang berhamburan keluar. Alun-alun Leiji, alun-alun besar yang dapat menampung puluhan ribu orang. Saat ini, alun-alun sudah penuh sesak, dan orang-orang yang padat memenuhi alun-alun Leiji yang luas ini. Cek, jumlah ini terlalu dibesar-besarkan, kan? Xiaoyan dan kelompoknya baru saja tiba di sini, dan Yuran tiba-tiba melihat begitu banyak sosok dan tak bisa menahan diri untuk berkata, "Hei, tahukah kamu, ini adalah jumlah kontestan terbanyak sepanjang sejarah." Namun, hampir saja pemilik lembah juga keluar untuk mengumumkan peraturan kompetisi, dan segera tahap ketiga kompetisi akan dimulai sepenuhnya. Konon kompetisi ini sangat menarik, jelas seseorang di samping. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pada saat ini, di atas alun-alun yang ramai, terdapat ruang terbuka yang luas di tengah alun-alun. Sesaat kemudian, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di sana. Hari ini adalah hari dimulainya tahap ketiga rasio benua timur kita. Detik berikutnya, sesosok agung muncul di tengah alun-alun, dikelilingi guntur. Master Lembah Guntur Penempa Pisau. Tepat setelah mendengar suara ini, puluhan ribu ahli yang hadir langsung menatap sosok itu dengan tatapan berapi-api. Menjadi ahli tingkat ini adalah tujuan utama mereka masing-masing. Saya mewakili Thunder Valley of Forgotten Knife dan menyambut kalian semua. Melihat begitu banyaknya orang yang hadir, pemilik Thunder Valley of Forgotten Knife tersenyum puas. Hei, Master Lembah Guntur, mari kita umumkan aturan kompetisi tahap ketiga dulu. Detik berikutnya, suara Feng Yu menembus kerumunan dan muncul di alun-alun. Tahap ketiga rasio benua timur ini disebut ujian, tetapi sebenarnya ini adalah anugerah. Seberapa banyak pencapaian yang bisa kau raih bergantung pada keberuntunganmu. Master Lembah Forest Thunder Valley berpura-pura misterius dan tersenyum. Tujuan kompetisi ini terletak di ujung dari sekian banyak gunung di alam Guntur, makam Guntur. Suara sang Master Lembah Guntur yang sedang menempa pisau itu bagaikan semburan bahasa Sanskerta, memenuhi seluruh alun-alun. Makam Lei. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Makam Guntur. Itu sebenarnya makam Guntur. Konon, ujung dari sekian banyak gunung di dunia Guntur adalah makam Guntur. Makam Guntur adalah tempat suci untuk berkultivasi. Tak hanya energi langit dan bumi yang melimpah, tetapi juga menyimpan banyak misteri. Saat suara sang Master Lembah Guntur menempa, pisau itu jatuh, tiba-tiba menimbulkan ledakan suara keras. Makam Guntur tidak semagis yang mereka katakan. Makam Guntur penuh dengan bahaya dan peluang, karena telah menyerap banyak kekuatan besar dari benua timur kita. Mereka semua adalah penguasa semasa hidup mereka, tetapi mereka tetap berada di makam Guntur karena hilangnya kekuatan fisik atau spiritual mereka dan keberadaan kekuatan misterius makam Guntur. Dan energi yang mereka tinggalkan di makam Guntur telah menjadi suplemen yang luar biasa. Energi-energi itu tidak memiliki kemanusiaan, dan ketika ditelan, mereka seperti binatang buas tingkat rendah tanpa kecerdasan, tetapi mereka penuh dengan kekuatan serangan yang sangat tirani. Jelas tidak mudah untuk menyerap energi-energi ini.
Tetapi jika Anda cukup beruntung untuk menyerap energi ini, Anda juga akan mendapatkan manfaat yang tak ternilai harganya, Du Qifei tertawa. Ini agak mirip dengan makam surgawi di benua Doqi. Xiaoyan mengangguk sedikit setelah mendengarnya. Hehe, aku yakin semua orang sudah tahu tentang semua rumor tentang makam Guntur, kan? Memasukinya, entah itu kesempatan atau kegagalan, tergantung pada keberuntungan setiap orang. Selain itu, kami juga menempatkan 3 roh pejuang di makam Guntur, dengan 3 atribut, guntur, api, dan kayu. Detik berikutnya, sebuah berita mengejutkan datang dari pemilik pedang tempal lembah Guntur. Semangat bertarung. Begitu suara Master Fourth Thunder Valley terdengar, suasana di alun-alun tiba-tiba mencapai klimaks. Hanya sedikit orang kuat di sini yang memiliki semangat juang, bahkan mereka yang sekuat lagu-lagu pastoral pun tidak memiliki semangat juang. Pertama, karena semangat juang terlalu berharga dan sangat sulit ditemukan. Kedua, juga karena kebanyakan semangat juang yang ditemukan terlalu banyak, lemah, dan setelah semangat juang diserap, mustahil untuk digantikan, sehingga banyak orang kuat tidak terburu-buru menyerap dan mendapatkan semangat juang. Saya tidak tahu pemilik lembah, apa tingkat semangat juang ini. Saat berikutnya, bahkan Muge pun tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tidak akan lebih lemah dari semangat juang tingkat roh. Master Lembah Fourth Thunder Valley tersenyum perlahan. Apa? Bukankah itu, di atas permukaan tanah? Ucapan Master Lembah Pedang Tempal Lembah Guntur langsung menimbulkan kegaduhan. Berharganya Fighting Spirit, cukup sulit untuk menemukan item Spirit, karena untuk Fighting Spirit level ini, cukup mampu membuat siapa saja menembus api dan air. Kali ini, makam Guntur akan berlangsung selama setahun, dan kalian akan diberi waktu untuk berlatih keras. Setelah 1 tahun, 10 orang kuat yang menginjakkan kaki di puncak makam Guntur akan berkesempatan untuk maju ke kompetisi 4 benua. Pada saat yang sama, ini juga merupakan kesempatan untuk memasuki lembah Guntur. Sang ahli pisau tempal lembah Guntur tersenyum. Setahun, banyak pria kuat mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata itu. Bagi mereka, setahun hanyalah jentikan jari. Kalau kau siap, ayo kita mulai. Master Lembah Thunder Valley tersenyum perlahan, lalu melambaikan tangannya. Di atas alun-alun, sebuah saluran ruang angkasa langka perlahan terbentuk. Ini adalah saluran ruang angkasa menuju makam Thunder. Dengan munculnya kanal luar angkasa, puluhan ribu kontestan langsung hadir. Saat ini, suasana telah memanas, dan kanal luar angkasa terkunci rapat. Di sana, tak hanya ada peluang, tetapi juga keberadaan semangat juang yang berharga. Daya tarik bagi mereka. Sepertinya perjalanan ke makam Guntur kali ini cukup menyenangkan. Xiaoyan membuka mulutnya sedikit, suaranya dipenuhi senyuman. Kalau semuanya sudah siap, ayo kita mulai sekarang. Sambil menatap kerumunan kontestan di alun-alun, Valley Master Fourth Thunder Valley tersenyum. Mulai. Kerumunan di bawah juga meledak dengan raungan mengerikan seperti gelombang pasang. Momentumnya begitu besar hingga samar-samar menyebabkan retakan di langit. Ayo pergi juga, kata Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Keempat gadis itu mengangguk perlahan, lalu menatap lorong angkasa di depan mereka. Dari sana, mereka bisa mencium aroma krisis yang kuat. Puff, puff. Puluhan ribu kontestan berhamburan ke saluran luar angkasa satu demi satu, dan bergegas menuju makam Guntur. Cici, di atas bumi yang sunyi, orang luar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berdatangan, dan tiba-tiba menjadi hidup. Apakah ini makam Guntur? Tepat saat Xiaoyan dan yang lainnya memasuki makam Guntur, energi dendam yang menyilaukan tiba-tiba muncul, dan mereka melihat sekeliling dengan waspada. Ini makam Guntur. Setelah semua orang memeriksa dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, mereka semua menghela napas lega. Yang menarik perhatian semua orang adalah ruang abu-abu. Ruang itu dipenuhi aura Guntur yang tirani, yang jelas ada hubungannya dengan sebutan makam Guntur. Di ruang abu-abu, di atas bumi abu-abu, rasa berat datang perlahan-lahan, dan energi lemah terlihat di mana-mana, membuat semua orang senang. Ruang makam Guntur sangat luas, dan jalur spasial menuju makam Guntur bersifat acak, dan kontestan lain seharusnya dikirim ke tempat lain. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, Du Qifei berkata, energinya sungguh kuat. Xiaoyan mengangguk pelan, lalu menggenggam telapak tangannya dengan ringan di kehampaan, dan tiba-tiba sebuah energi samar muncul perlahan. Energinya tampak sangat lemah, tetapi lebih baik daripada 10 hari kultivasi Xiaoyan, dan cukup untuk membuktikan bahwa rumor makam Guntur ini benar. Selain 8 kekuatan utama di Lei Cheng kali ini, ada beberapa orang kuat yang perlu diperhatikan. Detik berikutnya, Duo Qifei juga memutuskan untuk memberitahu Xiaoyan dan yang lainnya informasi yang telah diperolehnya. Lagi pula, ini bukan sekadar pertarungan antar manusia,
melainkan pertarungan tim yang membutuhkan kerja sama tim. Oh, selain 8 kekuatan utama Lei Cheng, adakah kekuatan lain yang bisa menandingi mereka di panggung yang sama? Xiao Yan juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, 8 kekuatan utama ini hampir bisa mewakili kekuatan-kekuatan teratas di seluruh benua timur. Itu tidak benar. Tepat sebelum pergi, ayah memintaku untuk berhati-hati terhadap sebuah kelompok di Lei Cheng yang disebut Geng Xieguang. Konon, detail kelompok ini tidak diketahui, jadi aku harus lebih berhati-hati. Dan intuisiku mengatakan bahwa kekuatan ini sepertinya tidak normal. Detik berikutnya, Du Qifei angkat bicara. Jelas setiap kali dia menyebut kekuatan ini, alisnya akan mengernyit aneh, yang membuatnya cukup tertekan. Begitulah, mendengar kata-kata itu, semua orang langsung merasa lega, lalu menuliskan 8 kekuatan utama dan beberapa lawan kuat dalam pasukan ini. Perjalanan ke makam Guntur bukan hanya peningkatan kekuatan bagi banyak kontestan, tetapi juga tantangan besar. Kekuatan seseorang bersifat tirani. Jika rekan satu tim kalah, saya khawatir mereka juga akan tereliminasi. Jadi, ini membuat kerja sama tim semakin penting. Saat Xiao Yan dan yang lainnya perlahan menjelajahi daerah sekitar, adegan pertempuran yang menggemparkan diam-diam muncul di bagian lain makam Guntur. Apakah ini makam Guntur, tempat peristirahatan para ahli yang tak terhitung jumlahnya di benua timur? Sepertinya ini adalah tempat terbaik untuk menyambut klan jiwa terbakar. Di atas batu gelap, beberapa sosok aneh perlahan muncul. Pada orang-orang ini, terlihat garis-garis perban putih yang mencolok, dan di bawah perban putih tersebut, tampak jejak aura hitam yang amat jahat. Identitas asli mereka secara alami adalah ras jahat asing yang dibenci semua orang di dunia, dan di benua timur, mereka juga memiliki identitas mereka sendiri. Geng Xieguang, pasukan khusus dengan perban putih sebagai tandanya, sangat misterius dan rendah hati, tetapi hanya mereka sendiri yang tahu bahwa perban putih ini hanya dibuat dengan kekuatan khusus untuk memblokir aura jahat mereka. Tuan, perban putih ini membatasi kekuatan kita, sebaiknya kita lepaskan saja. Pokoknya, saatnya telah tiba, dan makam Guntur ini secara alami akan menjadi krematorium Dongzu, kata salah satu tokoh itu. Jangan tidak sabar, sekutu kita, klan jiwa terbakar, dihancurkan oleh Du Tianhong sendirian. Sebagai sekutu, kita tentu ingin membantu mereka membalas dendam, tetapi perjalanan ke makam Guntur ini akan memungkinkan kita untuk bersaing memperebutkan murid-murid paling berprestasi di benua timur. Ketika saatnya tiba, kita akan muncul dan membalas dendam untuk mereka. Negara-negara adik kuasa dan murid-murid berprestasi di benua timur telah dilenyapkan, dan tidak akan ada masalah di masa depan. Sosok putih yang dipimpinnya, sebuah depresi megah terus-menerus meresap ke seluruh ruangan, membuat seluruh ruangan dipenuhi kegelisahan. Tuan, Seng Ming, kata sosok-sosok di sekitarnya dengan hormat. Tuan, apakah Anda perlu mengumumkan ke Sin and Soul Hall? Lagi pula, merekalah dalang rencana ini. Kami datang ke sini diam-diam, kalau sampai diketahui oleh kekuatan besar ras jahat asing kami, aku khawatir kami, kata salah satu orang bijak. Tak perlu, hubungan kita dengan klan jiwa terbakar lebih kuat daripada hubungan kita dengan jin. Kita akan membantu mereka membalas dendam atas semua ini. Soal dosa dan istana jiwa, biarkan mereka pergi. Setelah semua orang selesai berbicara, mereka baru saja akan pergi dari sini dan berjalan-jalan, sebuah celah mulai menutup. Ini benar-benar harta karun Feng Shui yang langka. Retakan itu menutup pelan, dan tiba-tiba muncul beberapa aura kuat darinya. Kita harus mendapatkan jiwa petarung, kalau begitu kita, bisik salah satu pengikut. Itu wajar. Meskipun klan batu kita belum masuk jajaran 8 kekuatan utama, aku yakin tak lama lagi kita akan berhasil masuk. Saat itu, kekuatan ke-9 akan menjadi milik kita. Setelah pria itu selesai berbicara, ia tertawa gembira. Tuan muda, belum terlambat. Mari kita cari beberapa badan energi tirani dulu, dan tingkatkan kekuatan kita, kata pengikut Zaidu. Baiklah, ayo kita pergi. Pria itu hendak berjalan bersama orang banyak, tetapi tiba-tiba sesuatu berubah. Wengom, tepat ketika puluhan orang dari klan Yan hendak beraksi, di langit kelabu, perban putih langsung membentuk jaring kedap udara yang besar dan mudah untuk menyatukan semua orang. Untuk menutupinya, tidak bagus, ada musuh. Pertahanan, pertahanan. Saat berikutnya, pria itu meraung keras. Susu, manusia. Setelah beberapa saat, di sekitar jaring putih besar, siluet yang terjerat dalam cakram loncatan putih tiba-tiba muncul. Segera setelah muncul, perban putih di tubuhnya tiba-tiba hancur, menampakkan pemandangan mengerikan bagai neraka di langit. Wilayah ras jahat ekstrateritorial. Pada saat ini, puluhan orang dari klan batu ini juga tampak muram. Bagaimanapun,
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ras jahat ekstrateritorial ini, yang diserang bersama oleh 1000 dunia agung, dapat dengan terang-terangan masuk. Makam Guntur, klan jahat ekstrateritorial. Kelompok murid klan Yan ini terdiri dari puluhan orang. Kekuatan mereka sebagian besar adalah petarung abadi bintang 1, dan sangat sedikit petarung abadi bintang 2. Namun, setelah melihat sosok-sosok jahat ini, mereka tak kuasa menahan diri untuk berseru. Bahkan ada raut jijik di hati mereka. Benar sekali, pria yang dipimpinnya tersenyum tipis, dan di tubuhnya, aura jahat yang berasal dari neraka langsung merasuk keluar. Ras jahat asing yang rendah hati akan sepenuhnya dilenyapkan oleh dunia kita yang agung cepat atau lambat. Bertarung, meskipun para murid klan yang tidak kuat, mereka tidak gentar menghadapi situasi yang mematikan. Dalam sekejap, tubuh semua orang membengkak, dan ki pertempuran yang menyilaukan berputar di dalam tubuh dengan kecepatan tinggi. Tuan Yuhuan, orang-orang ini ingin meledakkan diri mereka sendiri. Detik berikutnya, seseorang dari klan jahat ekstrateritorial mengingatkan bahwa jika para ahli ini meledakkan diri, fluktuasinya pasti tidak akan kecil. Meskipun mereka tidak takut, itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jangan khawatir, kau tak punya kesempatan. Pria yang disebut hantu itu tersenyum tipis, lalu sepasang mata yang terang, dengan aura yang sangat jahat, perlahan turun ke ruang ini. Tatap, dengan dengusan dingin, ruang ini membeku sepenuhnya, lalu mata pria itu berubah menjadi mata raksasa berukuran ratusan meter, menggantung tinggi di langit. Wengom, murid klan batu, yang terbelenggu jaring putih besar dan hampir meledak, hanya menatap bola mata jahat raksasa di atas langit, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar, lalu tatapannya kosong, seolah-olah ia telah kehilangan kendali. Kira-kira begitulah, tertegun dan tak bergerak. Seolah-olah pikirannya dikendalikan oleh pupil besar ini, kekuatan aneh muncul dari tubuhnya, dan kemudian berkumpul di tangan Yuhuan. Tuan Yuhuan, detik berikutnya, jaring besar berwarna putih itu menghilang dalam sekejap, dan dendam di hati para murid klan Yan pun mereda, lalu mereka berlutut di depan pemimpin pasukan. Bangun, misi Anda adalah melenyapkan atau mengasimilasi kontestan ini. Ingat, Yuhuan menyingkirkan kekuatan-kekuatan itu, dan suaranya penuh lelucon. Kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi sumber kendali musuh. Di antara klan jahat ekstrateritorial, keluarga hantu mereka dan klan jiwa yang terbakar memiliki hubungan yang cukup baik. Sebagai raja klan, ia menguasai teknik pengendalian jiwa, dan klan jiwa yang terbakar menguasai teknik pembakaran jiwa, sehingga ia dapat dengan mudah menguasai teknik pengendalian jiwa dan mengendalikan orang lain. Yuzun, Huanzun, kalian berdua, perhatikan baik-baik gerakan para kontestan ini. Ada beberapa aura yang agak tirani di makam Guntur ini. Aku harus memeriksanya, kata ketua suku, sambil melihat ke kedalaman makam Guntur. Tempat-tempat itu tampaknya sama tirani dan laparnya dengan dirinya. Napas itu ada. Baik, tuanku. Begitu suara hantu itu berakhir, kedua sosok jahat di sampingnya pun setuju. Yuzun dan Huanzun, keduanya adalah tangan kanan dan kiri di klan Yuhuan, dan kekuatan mereka sebanding dengan manusia abadi bintang 4. Setelah pembagian orang selesai, mereka segera bubar. Namun, kedua yang mulia terus mengendalikan beberapa kontestan melalui teknik pengendalian jiwa. Perjalanan ke makam Guntur ini tampaknya sangat berbahaya. Energi di sini sepertinya agak kuat. Di tempat lain, setelah Xiaoyan dan kelompoknya berjalan-jalan sebentar, mereka tenggelam di sungai. Di atas sungai, tubuh energi yang sebanding dengan manusia, petarung abadi bintang 1, terus bermunculan, yang mengejutkan mereka. Anda harus tahu bahwa meskipun makam Guntur ini sangat luas, itu masih merupakan tempat terluar tempat Xiaoyan dan kelompoknya berada sekarang, dan sangat tidak terduga untuk menjumpai tubuh energi tirani seperti itu di tempat terluar. Energi ini cukup bagiku untuk menerobos. Aku akan pergi melihatnya. Duo Qifei melihat ini, matanya yang indah sedikit berkedip. Jelas, tubuh energi para ahli Douxian bintang 1 ini sudah cukup baginya untuk menerobos. Lagi pula, dia telah mencapai puncak Douxian bintang 2, dan masih 2 tahun lagi. Douxian bintang hanya selangkah lagi dari kesempurnaan. Tunggu, teriak Xiaoyan sambil memperhatikan Du Qifei melangkah menuju air. Pengalaman bertempur selama bertahun-tahun memberitahu Xiaoyan bahwa tempat ini tampaknya tidak sesederhana itu. Boom, kerumunan itu awalnya berdiri di luar air, tetapi begitu Duo Qifei langsung masuk ke dalam air, guntur yang menyilaukan tiba-tiba memenuhi air, dan tubuh energi para petarung abadi bintang 1 itu pun terkejut, mereka pun lari terbirit-birit. Puff, namun, saat dia melarikan diri, dia ditelan oleh makhluk besar. Orang baik, itu sebenarnya binatang jiwa. Menggunakan tubuh energi petarung abadi bintang 1 untuk memikat musuh, sepertinya orang-orang ini tidak rendah kecerdasannya.
Melihat makhluk jiwa raksasa itu melangkah di permukaan air, Xiao Yan tiba-tiba mendengus dingin. Pada saat ini, makhluk jiwa yang berdiri di permukaan air tampak seperti harimau secara keseluruhan. Bulu putih bulan, anggota badan yang kuat dan perkasa, ditambah dengan rasa penindasan yang sangat tirani pada makhluk jiwa, kekuatan guntur lapar yang aneh terus muncul, adalah seorang pria dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Binatang pemakan guntur. Duo Qifei langsung mengerutkan kening dan bertanya-tanya ketika melihat tubuh energi yang tersedia ditelan ke dalam tubuh oleh binatang jiwa ini. Qifei, cepat kembali. Tepat ketika duo Qifei sedang berpikir, Xiao Yan berteriak keras. Crash! Duo Qifei mendengar kata-kata itu, juga kembali ke kerumunan tanpa ragu-ragu. Hohohoho! Binatang buas bergemuruh yang berdiri di atas air tampaknya telah mengunci Xiao Yan dan yang lainnya, dan tidak terburu-buru. Sabu! Sesaat setelah raungan itu, dua binatang pemakan guntur yang identik muncul, dan ketiga binatang pemakan guntur itu mengepung kelima orang Xiao Yan dalam formasi segitiga. Mereka dalam kesulitan. Itu setara dengan binatang pemakan petir tingkat 2 yang sempurna milik manusia. Duo Qifei tak kuasa menahan diri untuk berkata. Melihat kilat dan guntur yang menyambar dari binatang pemakan petir berkepala 3 itu, ia yakin bisa menghadapi binatang pemakan petir tingkat ini sendirian, tapi itu sangat melelahkan. Para pelahap guntur hidup dengan melahap petir dan memiliki daya mematikan yang luar biasa. Kini, ketiga pelahap guntur, yang sebanding dengan manusia bintang 2, juga menjadi tantangan bagi Xiao Yan dan yang lainnya. Ran, Yue, tim kalian, Liu Qingqifei dan tim kalian, masing-masing dari kalian akan berhadapan dengan binatang pemakan petir. Bagaimana? Xiao Yan bertanya kepada keempat gadis di sampingnya. Tidak masalah. Bagaimana denganmu? Tanya keempat gadis itu dengan heran. Serahkan sisanya padaku. Aku baru saja mempelajari beberapa keterampilan bertarung baru, dan aku baru saja mencobanya, kata Xiao Yan perlahan, suaranya penuh percaya diri. Kalau begitu, cepatlah mengambil keputusan. Kalau tidak, akan buruk untuk menarik kontestan lain. Liu Qing mengangguk pelan, melihat sekeliling, dan berkata,